Shalom IPJF Batam, happy Sunday. Shalom. Senang bisa berkumpul kembali pagi hari ini sehingga kita bisa sama-sama beribadah pagi hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, boleh kasih salam, tos kiri kanannya, katakan happy Sunday, good morning, God is good, amin. Minggu ini kita masih mau tetap setia dan stay connected kepada Tuhan, amin. Sama-sama kita hampiri hadirat Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersahati, melimpah dengan syukur. Karena sepanjang minggu ini kami telah mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup setiap kami. Pagi ini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tangan-Mu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup
Tuhan katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang selama-lamanya Kau setia. Hadirat Tuhan yang luar biasa, yang melebihi akal pikiran setiap kita, sedang menjamah setiap hati saudara. Pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita merasakan hadirat Tuhan nyata dalam pribadi setiap pribadi. Kalau ada dari kita, as you worship, you feel that there's something inside that keep pushing you, sesuatu yang dari dalam yang terus mendorong. It's Holy Spirit, itu Roh Kudus. Jawab panggilan itu, jawab panggilan itu. And say, Lord, aku tahu Tuhan ini, aku tahu Engkau sedang menyuruh aku untuk mengambil start itu. Aku tahu Engkau sedang menyuruh aku untuk mengambil kesempatan itu. I know Tuhan, saat ini Engkau sedang menasehati aku, tapi itu susah Tuhan. Aku merasa aku gak bisa Tuhan. But I want to respond to you God. Aku mau jawab panggilan-Mu Tuhan. Aku mau merespon Engkau Bapa. Siap menjawab panggilan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan bilang, kamu bisa melakukannya. But you can do more. Kamu bisa lebih dari ini. Kamu bisa lebih dari ini. Tuhan gak bilang kita melakukan hal yang salah. But God say, you can do more. Kamu bisa lebih lagi daripada ini. And if you want to respond, say, I want to do more God. Di dalam-Mu kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Engkau beserta kami. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord Jesus. We lift you high. We lift you up, your name, Jesus. There is no one like you. And there is no one like you. There is no one like you.
tak berkesudahan untuk selalu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kau Bapa yang setia Tuhan. Haleluya. Amen. Thank you Jesus. Kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Ketika mulut kami, hati, jiwa dan hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu telah membebaskan kami. Kebaikan dan kesetiaan-Mu telah memenangkan setiap kami di tempat ini. Amen. In Jesus name we pray. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Siap memuji Tuhan. Amen. Karena kita percaya hanya di dalamnya kita mendapatkan kemenangan. Amin. Let's go. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu.
Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Dan ibadah TYNC setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di gereja. Dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Doa syafaat Tegel 24 Oktober pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Doa pagi via Zoom tanggal 26 Oktober, pukul 5 pagi, mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bergabung. IFGF Women diadakan tanggal 26 Oktober pukul 3.30 bertempat di gereja. Mari seluruh wanita Kristus bergabung dalam ibadah ini untuk kita semua semakin terus bertumbuh dalam Kristus. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sebelum kita masuk ke doa syafaat kita, saya undang Pastor Herman untuk membagikan sertifikat iGrow. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan untuk batch tahun ini kelas Grow semua ada 13 orang yang mengikuti kelas Grow dengan baik, dengan setia, yang rela memberikan waktunya, tenaganya ya untuk menyelesaikan belajar, mau diajar bersama-sama di tempat ini. Selamat saya ucapkan untuk 13 peserta yang sudah lulus kelas Grow tahun ini, dan kita terus berharap mungkin di awal tahun depan ya Pastor kita buka kelas baru untuk yang selanjutnya mungkin kelas sub, lead, atau mungkin yang dari awal kelas kam, untuk selalu kita diperlengkapi, diproses di tempat ini bersama-sama untuk mengenal dan lebih setia lagi mengenal firman Tuhan ya lebih dalam. Saya undang 13 peserta yang telah lulus kelas Grow tahun ini untuk ke depan, dan saya undang kesediaan Pastor Adi untuk memberikan sertifikat. Yang pertama Agustina Helmayanti. Ibu Hesti Agustina Minarti. Oh, ada Agustina. Selamat buat Agustina. Ibu Hesti Agustina Minarti. Yang ketiga Bapak Juli Tua Fernando. Lagi nggak datang, oke. Saudari Nini Karlina. Kita Tiur Maida Sirait. Adik Stephen Gabriel Ananda. Saudara Ernawati Hutasoid. Ibu Rosemary Sirait. Bapak Krisno Valentino. Ada Bu? Agustin Nehe. Lagi kerja. Oh, lagi kerja, oke. Saudara Suwan Sitinjak. Oh iya. Saudara Sermon Immanuel Nehe. Nehe bersaudara ini. Bapak Agus Toganti. Oke, nanti kita sampaikan habis waktu. Terima kasih buat semuanya. Boleh
berikan tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita ya. Selamat. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa kita. Selamanya kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu dalam sepanjang hidup kami, dalam setiap langkah kami. Kami mau menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami mau menjadi hamba yang baik dan juga setia. Thank you Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Betul Bapa, kami tetap melihat betapa besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Engkau selalu mencukupkan segala yang kami perlu. Engkau tetap setia untuk selalu memberkati kami Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami sehati Bapa akan membawakan doa-doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan apa yang kami perlukan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pak Haryanto, Pak Cecep, saudara kami Boy Saragi, Tante Iren, dan adik kami Wilya Iskia yang sedang menjalani proses pemulihan kesehatan Bapa. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu Bapa menjamah tubuh jasmani mereka dan menguatkan iman pengharapan mereka Bapa. Sehingga mereka memperoleh mujizat yang daripada Engkau Tuhan sesuai dengan iman dan pengharapan mereka Bapa. Kami yakin dan percaya itu Bapa, Engkau memberkati setiap makanan yang mereka konsumsi, obat yang mereka konsumsi, dan juga tenaga medis yang membantu proses pemulihan kesehatan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya itu dan kami mengimaninya Bapa. Bapa, pada pagi hari juga kami berdoa untuk setiap para hamba-Mu Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup. Biarlah Engkau yang memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Engkau Bapa, sehingga mereka menjadi keluarga yang takut akan Engkau di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Biarlah Engkau memberikan pekerjaan seturut dengan kompetensi dan keahlian mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, menguatkan iman pengharap mereka sehingga mereka bersabar untuk mencari pekerjaan yang seturut dengan keahlian mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana perayaan Natal kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap para hamba-Mu yang ambil bagian dalam panitia Natal Bapa. Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau sehingga mereka bisa merancang kegiatan acara Natal Tuhan yang sesuai dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau meneguhkan iman pengharapan mereka Bapa. Dan Engkau juga mencukupkan segala dana yang dibutuhkan untuk acara Natal tersebut. Kami yakin dan percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha, pekerjaan dan apapun yang dikerjakan oleh para jemaat-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau pasti akan membuatnya berhasil. Karena Engkau yang menjanjikan, Engkau akan menjadikan kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan Engkau pasti akan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan buah sulung. Biarlah Engkau memberkati setiap usaha mereka, Engkau berkati keluarga mereka, dan kami yakin dan percaya karena mereka memberikan dengan sukacita, Engkau juga akan memberkati mereka dengan kelimpahan berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan. Kami juga tidak lupa Bapa untuk berdoa untuk setiap anak-anak jemaat-Mu yang sekolah, SD, SMP, SMA maupun di perguruan
tertinggi Tuhan di luar kota Batam, kami yakin dan percaya Engkau memberkati mereka, Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan hikmat yang marifat yang daripada Engkau turun atas mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan studi mereka dengan tepat waktu Bapa. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkatinya, Engkau akan mewujudkannya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Allah kami, Tuhan kami Yesus Roh Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita ulang lagi sekali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau menolong setiap kami dalam kesusahan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan. Barui setiap hati dan pikiran kami setiap hari. Sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak tantangan yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa setiap kami untuk kami boleh terus terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami adalah pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap menghadir pagi hari ini.
Setiap kami boleh dijamah oleh Tuhan, setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga kami boleh sama-sama mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus setiap kita, gereja Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Ada semangat pagi hari ini, amin. Ada roh yang menyala-nyala pagi hari ini, amin. Oh, luar biasa. Kita mau muji Tuhan begitu dipimpin sama ya Oci, ya walau masih muda dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saya begitu bersemangat, begitu ya dibakar untuk datang memuji dan meninggikan Tuhan, amin. Karena satu hal yang kita tahu kalau kita melihat kehidupan kita terus ya, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita nggak pernah habis-habisnya ya. Tetapi bagaimana kita boleh melihat di tengah-tengah setiap masalah kita, Tuhan ada menyertai. Amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, boleh ditampilkan. Ya, minggu lalu saya dan tim ya misi, saya di departemen discipleship, kita misi ke Lingga. Mungkin beberapa kita mungkin bisa dilihat di WA, ada beberapa gambar. Kalau ada waktu, masih ada waktu ya, saya undang mungkin beberapa orang yang hadir, yang pergi kemarin. Pak Sogi boleh maju ke depan ya, ya bisa kesaksian ya. Ini foto, ini sebagian foto. Sorry, fotonya kurang begitu bagus karena ada beberapa yang kita fotonya itu udah gelap ya. Kita tahu di Lingga itu nggak seperti kita di kota ya, penerangannya bagus. Mereka dengan apa adanya ya. Silakan Pak Sogi. Ya nanti Pak Sogi bisa kesaksian. Di depan aja Pak Sogi. Oke ya. Saya dan Pak Sogi ya. Pak Sogi ini sebenarnya nggak ada plan ya untuk ikut ke sana. Tapi entah kenapa Tuhan menjamah dia ya, dipakai Tuhan memberkati orang-orang yang di sana. Ya kita lihat ya, mungkin Pastor Adi udah beberapa kali pergi ke sana, ada begitu banyak hal yang kita lakukan bersama Egypt Island Mission waktu lalu. Ya ini kalau kita lihat ya, sebelum ini saya pernah ke sana sebelum ada renovasi. Ya jadi jembatan yang di sana itu pelantar mereka itu, rumah-rumah itu banyak yang udah hancur, terputus. Ya udah mungkin kalau kita jalan kayak saya yang sedikit besar gitu ya, perlu berhati-hati ya, bisa jatuh ya, bisa nyemplung ke laut ya. Jadi mereka tinggalnya di atas laut ya, dibikin rumah-rumah pelantar karena mereka asalnya ya, saya berbicara sama mereka, ternyata mereka itu dari suku laut. Kita tahu suku laut itu mereka tinggal di kapal yang berpindah-pindah, nggak tetap di satu tempat. Tapi mereka mulai berubah ya, mereka mulai tinggal di satu tempat, yaitu kita di Pulau Lingga itu namanya ada perkampungan namanya Secawar. Ya, di sana ada kurang lebih 40 orang ya, 40 jiwa yang ada di sana yang dewasa ya. Tapi kami boleh melihat ya bagaimana enggak cuma di pulau itu aja yang hadir. Ya, dari tanggal 12 sampai 13 kami ada di sana. Mungkin Pak Sogi akan sedikit berbagi. Silakan Pak Sogi. Saya sendiri aja kayaknya. Boleh yang lain. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih buat waktunya. Terus terang, kemarin memang seperti Pastor Herman bilang, tidak ada rencana ya, tidak ada schedule saya dan keluarga istri saya mau ke sana. Saya nggak tahu kalau istri saya, tapi saya sendiri dari tanggal 1 kemarin saya ada di kampung ya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu, saya lagi berduka ya dengan berpulangnya mama kami ya dari tanggal 1 Oktober kemarin. Jadi sepulang dari sana hari Jumat itu kami sampai di Batam, tiba-tiba ada diajak gitu, diajak ke Lingga ya, yang tidak pernah tahu daerah ini ya. Jadi melalui misi ini kami sangat diberkati, khususnya kami ya, saya sendiri yang tadinya sedang berduka ya, bagaimana ditinggal mama terkasih ya, dengan berbaur kepada suku laut di sana,
Saya melupakan semua duka itu jadi sukacita, saudaraku. Saya merasakan bahwasanya mereka membutuhkan kita, saudaraku ya. Khususnya kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus ya, yang sudah bertumbuh, karena mereka haus akan itu. Saya melihat dari wajah-wajah mereka ya, ketika kita sampai di sana, mereka menyambut kita ya dengan antusias mereka menyambut kita, dan hilang semua duka cita menjadi sukacita ya, khususnya buat saya gitu ya. Bagaimana saya nggak teringat ya, 90 tahun saya bersama mama saya ya, dan ditinggal. Dan ya saya percaya ini bukan secara kebetulan bisa ikut misi itu ya, misi di desa Secawar ini. Sangat diberkati Bapak Ibu saudara kekasih ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin juga mau coba nanti ya, silakan, mungkin tahun depan lagi ya Pastor ya. Ya, jadi memang sangat diberkati ya. Bukan, jangan kita lihat dari merekanya karena mereka mungkin baru percaya, masih banyak hal-hal yang mau kita ini, bisa aja kita dipakai. Kita nggak tahu talenta apa nanti Tuhan mau pakai kita di sana. Tetapi kita percaya bahwasanya setiap apa yang kita rencanakan buat kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan bagi setiap kita ya. Di Tuhan itu yang menjadi sehingga banyak ya sedikit kesaksian, karena saya dengar kemarin itu dari tim-tim sebelumnya bahwasanya di situ hati-hati katanya, bisa nggak hilang suaranya, bisa ini kata, ngeri juga ini. Kalau saya nanti hilang suara saya atau mungkin apa ya, tepat pada jam 1 malam, kita kan cuma 1 malam ini ya, sedikit kesaksian ya. Tepat pada 1 malam ternyata satu rumah itu memang kosong di samping kita tinggal itu ya, roboh saudaraku. Aduh, saya kaget ya. Kaget, pikir, udahlah ini, gimana ini, pastilah ini, ada apa-apa. Karena kita lihat rumah itu roboh, ternyata memang roboh karena sudah busuk saudaraku. Saya aja gak berani, tapi Bu Eva sama Bu Dwi berani. Saya tunggu dulu, ada apa-apa ini nanti. Terus terang aja, karena memang saya lagi ini ya, lagi sensitif. Jadi ya ternyata itu kosong rumahnya, memang jatuh di laut kan, rumah di laut itu kan lama-lama kayunya ini. Tapi puji Tuhan nggak ada orang, nggak ada korban, dan baru setelah udah mulai subuh saya intip-intip, rupanya memang benar-benar itu bukan dibuat-buat, tapi memang jatuh rumahnya. Jadi ya suatu sukacita bagi saya, bagi kami semua tim ya, kita disambut ya, kita bisa kenalan ya, kita bisa memiliki saudara baru di sana yang tadinya saya nggak tahu, rupanya ada orang kampung saya di sana ya. Coba bayangkan 40 tahun lebih, 40 dia berapa ya, mungkin namanya Bapak Jawa ya, satu kampung ya, sudah melayani Tuhan di sana ya, udah tua dia tetap semangat. Bagaimana dengan kita yang masih muda ya, sok muda saya. Puji Tuhan, itu yang menjadi kesaksian Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya. Tadi singkat aja tapi panjang lebar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, thank you Pak Sogi ya yang boleh bersaksi. Saya percaya Tuhan mau pakai setiap kita, karena ini anak-anak agung, bukan ini berbicara tentang orang tertentu atau misionaris, tetapi bagi setiap kita yang percaya dan mengikut Tuhan, kita harus beritakan Injil dimanapun kita berada. Di marketplace kita, ya nggak berarti kita harus pergi ke pulau, tetapi di mana kita berada, kita boleh menceritakan kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap kita. Itu penting sekali saudara, supaya nama Tuhan didengar sama orang, semua orang. Ya, saya percaya nggak mudah saudara untuk melayani orang yang terpencil, apalagi to say mereka buta huruf. Saudara, saya mengajar harus betul-betul sepatan di kata, waktunya kurang, kita kurang banyak waktunya. Ya hanya cuma 3 sesi aja bisa, itu pun udah dipadatin. Karena mereka ada sebagian di pulau lain itu udah sampai malam sekitar jam 6:30 ya. Di sana itu cepat banget gelapnya karena di pulau, tapi terangnya lebih cepat datangnya gitu ya.
Jadi cepat gelap. Jadi mereka itu harus nyebrang lagi ke naik pompong ya. Tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa, cuaca baik, walaupun awalnya ada kekhawatiran, tetapi benar kata firman Tuhan, Tuhan akan menyertai. Amin. Oke, hari ini kita mau sama-sama terus belajar bagaimana kehidupan kita terhubung dengan sumber yang tepat, yaitu Yesus yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Saya nggak akan bacakan firman Tuhannya secara menyeluruh, tapi akan saya coba karena waktunya nggak banyak ya, secara random nanti bisa dari Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah atau dimanapun berada, penting sekali buat kita. Ya apalagi sekarang kita dipermudah ya, kalau dulu kita bawa Alkitab kemana-mana dengan berat gitu ya, buku gitu ya. Tapi di era yang sekarang begitu mudah kita akses dengan smartphone kita. Ya, saya percaya semua orang di tempat ini nggak ada yang nggak punya smartphone, semua punya smartphone, dan saya percaya setiap kita bisa mengakses segala sesuatunya. Ya, dalam Yosua 10 ayat 16 sampai 30 ya, kita sama-sama belajar bagaimana perjalanan Yosua mungkin dari minggu pertama sampai minggu kedua. Pastor Adi, Pastor H sudah menyampaikan begitu panjang lebar bagaimana kita boleh terhubung dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita belajar dari kehidupan Yosua, ya bagaimana dia memimpin bangsa Israel. Oke, nanti kita bisa baca mungkin pada saat kita mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan bisa baca ya, kita buka handphone kita ya. Oke, ada sedikit gambar. Boleh slide-nya? Oke. Saya percaya setiap kita punya smartphone ya, Pastor Adi pernah jabarkan ini ya. Apalah artinya sebuah handphone, ya hebat secanggih apapun handphone yang kita miliki, mungkin iPhone yang terbaru gitu ya, yang harganya luar biasa, kalau nggak baterainya nggak pernah dicas. Ya, ini kita lihat ya handphonenya dicas, itu ada power bank. Ya masing-masing mungkin ada bisa pakai power bank ngecasnya, ada bisa langsung ke sumbernya di listrik di rumah kita masing-masing. Kemudian kita melihat handphone itu terisi full. Ya, ternyata saya juga ngalamin gitu ya, ketika handphone kita full, kalau kita biarkan full aja, tersambung terus padahal udah full, udah 100% full. Ya, menurut penelitian, ya kalau kita lihat sumber-sumber mungkin teman-teman anak-anak muda lihat TikTok gitu ya, ternyata handphone yang dibiarkan terus tercharging sudah full baterainya, biasanya akan merusak baterai itu sendiri. Baterainya daya tahannya akan menurun. Saya ngalamin, saya lihat waktu saya beli handphone saya, ya saya nggak sama lagi seperti waktu saya beli, mulai menurun. Kualitasnya, daya mampunya itu cuma 93%. Nanti bisa lihat di rumah, nanti bisa bandingin. Istri saya bahkan yang harusnya bisa lama, sekarang itu cuma 1 jam collab. Karena apa? Membiarkan ya udah full, tidak diapa-apain. Ya, cuman terhubung aja, diisi full. Akhirnya apa? Daya mampu dari baterai handphone itu ya menurun. Ya, kehidupan kita juga seperti itu. Kita nggak cuman saja terhubung dan kita diisi sehingga kita orang percaya memiliki kuasa. Nggak cuman sampai di situ. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini berakar dan bertumbuh. Ini penting sekali. Ya, kita boleh melihat ini adalah kunci keberhasilan dari Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Ya, dia bukan gara-gara dia pemimpin yang hebat karena dia pintar, tetapi bagaimana dia mengalami intervensi daripada Tuhan. Ya kan? Kita melihat, kalau kita melihat kemampuan Yosua nggak, bahkan mungkin dia baru aja belajar dari kehidupan Musa. Tetapi bagaimana kehidupan dia itu ya mengalami intervensi daripada Tuhan sehingga dia menjadi pribadi yang berakar. Nggak mudah menyerah. Ya, dia mau bergerak, dia mau berakar, kemudian apa? Bertumbuh. Sehingga dia menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Ya. Poin penting bagi kita setiap anak Tuhan. Gak cuman kita
percaya ketika kita terhubung, kita memiliki kuasa. Tidak melakukan apa-apa. Gak ada gunanya saudara, sama seperti smartphone tadi. Sudah terisi full, gak diapa-apain, gak ada gunanya saudara. Tetapi mari, ketika kita terhubung, kita memiliki kuasa, kita mau terus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ini kunci kemenangan ya yang Yosua alami berkali-kali ketika dia memimpin bangsa Israel menghadapi pertempuran. Ya, poin pertama, apa yang membuat Yosua bisa berakar, tertanam dalam hubungan dengan Tuhan? Poin pertama yang bersama-sama kita pelajari adalah tidak hanya mengetahui janji Tuhan. Ya, tidak hanya dia mengetahui janji Tuhan, ya Tuhan berjanji akan Tuhan berikan tanah yang sudah dijanjikan. Dia nggak cuma mengetahui janji Tuhan, tetapi juga percaya kepadanya. Ya, kita baca firman Tuhan di dalam Yosua 10, ya ayat 8 dan 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ya, ini janji Tuhan. Ya, tapi nggak cuma Yosua ini mendengar, tapi dia mempercayakan semua kepada Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, gak cuma Tuhan, kita tahu Tuhan berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi bagaimana kita percayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa bersama Tuhan aku akan melakukan perkara yang besar. Amin. Ya, Yosua, kita belajar bagaimana Yosua. Kemudian di ayat ke-25 dikatakan, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuh yang kamu perangi. Ya, ketika Yosua mengetahui janji Tuhan, kembali dia tangkap, dia sampaikan kembali kepada orang-orang bangsa Israel. Ada tindakan, ada iman yang begitu luar biasa, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Ya, nggak cukup kita cuma percaya. Ya, nanti sama-sama di poin yang kedua dan ketiga nanti sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana keberhasilan yang dialami oleh Yosua, ya, ketika dia, ya, tidak hanya mengetahui janji Tuhan, tetapi juga percaya kepada Tuhan. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan? Amin. Gak sekedar kita tahu bahwa janji Tuhan itu, tetapi kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, mempercayai janji-janji Tuhan menuntun pada kehidupan yang dijalani dengan penuh keyakinan akan rencana-rencananya. Kemarin saya bukan sengaja, memang dikerakin Tuhan ya, untuk bagikan di grup WA WIJ Batam, supaya ketika saya menyampaikan itu, Bapak Ibu sudah baca. Ini sudah saya sampaikan di grup WA, ya. Bagaimana Tuhan ya menuntun setiap langkah kita. Ya. Dikatakan mempercayai janji-janji Tuhan menuntun pada kehidupan yang dijalani dengan penuh keyakinan dan rencana-rencananya. Ya. Akan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita. Ya. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita sama-sama belajari. Bagaimana Yosua, keberhasilan Yosua untuk berakar, tertanam di dalam Tuhan. Yang kedua, tidak hanya percaya akan kuasa, tetapi Yosua juga mengandalkan Tuhan. Ya, sama seperti smartphone tadi. Kita nggak cuma percaya bahwa kita ini punya kuasa, tapi kita andalkan enggak kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, Yosua mengalaminya, dia melakukannya. Dia diberikan kuasa, tapi dia nggak hanya percaya bahwa kuasa Tuhan itu dalam kehidupannya, tetapi mengandalkan Tuhan setiap waktu dalam kehidupannya. Ya, walaupun kita lihat ya beberapa
dari kita udah belajar mungkin firman Tuhan dari perjalanan Yosua, kita melihat perbedaannya ketika Yosua pernah gagal, masing-masing kita pernah mengalami kegagalan, gak ada di tempat ini gak pernah gagal. Saya yakin banget kita juga hampir sama kayak Yosua ketika kita memilah-milah, kemarin saya bawa sharing firman Tuhan di Young Pro, sering sekali kita bergantung kepada Tuhan, tetapi kita memilah-milah, kira-kira mana yang bisa kita kerjakan, kita nggak ngelibatin Tuhan. Menganggap remeh segala sesuatunya, aku bisa. Ya, ego kita mulai, tapi ketika kita mengkotak-kotakin, ketika ada masalah yang begitu berat, kita bergantung sama Tuhan. Mari pagi hari ini saya diajarkan, diingatkan Tuhan. Ya, dalam aspek semua kehidupan kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Seperti ranting ya, yang terpaut kepada batangnya, pohon anggur itu. Kita nggak bisa di luar dari sumber itu, saudara. Kita nggak akan menghasilkan buah, nggak menghasilkan apa-apa. Ya, saya belajar bagaimana kehidupan kita. Kita lihat Yosua ketika dia menganggap remeh musuhnya, AI, saudara. Ya, orang-orang AI. Oh, dia lihat, wah kecil banget. Aku nggak perlu melakukan banyak hal. Ternyata apa yang terjadi? Dia kirimkan ya pasukannya, beberapa mungkin kita udah pernah belajar ya dari bulan lalu. Ya kirimkan pasukannya dengan seadanya, anggap remeh, anggap enteng, gitu, saudara. Sehingga apa? Kekalahan dialami. Karena apa? Dia menggunakan kekuatannya. Percaya pada kuasa Tuhan, tapi nggak mengandalkan Tuhan. Mari, pagi hari ini mengajarkan, mengingatkan setiap kita, nggak cuman kita hanya percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi kita mengandalkan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sama seperti Yosua. Ya, dia belajar dari kegagalannya bagaimana ketika dia tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, dia gagal. Ya. Bahkan bukan cuma sekali, ada beberapa kali, bahkan ketika dia orang Gibeon datang, ya, dia nggak nanya dulu sama Tuhan. Ketipu. Ya, banyak kita terbentur dulu baru sadar. Ya kan? Betapa baiknya Tuhan ya. Telah kulihat kebaikanmu. Ya, karena benar saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan gak pingin kita binasa saudara. Ya, makanya kenapa kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, poin kedua ini penting sekali. Tidak hanya kita percaya akan kuasa Tuhan, tetapi juga mengandalkannya. Ya, bagaimana Yosua ya dipakai. Gak cuman dia percaya Tuhan memberikan kuasa, tapi dia mengandalkan Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Ya, poin penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan. Masalah kecil, masalah besar, kita datang kepada Tuhan. Amin. Keadaan baik atau tidak baik, kita terus datang kepada Tuhan. Melekat, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu, hanya di dalam Tuhan kita akan menerima kedamaian, sukacita yang gak bisa diberikan oleh dunia. Tuhan bisa memberikannya dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam Yosua 10 ayat 8, ayat 8 lagi, Yosua ya 10 ayat 29 sampai 30 dikatakan, kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dengan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak seorang pun di dalamnya yang dibiarkan lolos, dan raja itu diperlakukan seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Ya, bagaimana yang kita mau lihat? Ya, peperangannya lebih hebat lagi. Peperangannya menghadapi 5 raja, bayangin. Ini bukan AI lagi, AI masih kecil. Ya, kalau diceritakan firman Tuhan ini lebih besar, lebih dahsyat lagi. Minggu lalu saya sedikit dengarkan di YouTube Pastor Has menyampaikan bagaimana ya yang berperang itu sepenuhnya adalah Tuhan. Kita lihat ya, Tuhan yang menggantikan peperangan itu. Ya,
Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Ya, tidak akan membiarkan kita kalah. Kuncinya adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak menggunakan kekuatan kita, ya. Kadang-kadang kita menggunakan akal pikir kita, ya. Padahal akal pikir kita ini terbatas, ya. Tapi bagaimana Yosua mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya, sehingga Tuhan yang menggantikan mereka berperang. Kadang-kadang Tuhan izinkan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu, ya. Kadang-kadang kita dilibatkan Tuhan untuk bekerja sama, ya. Kalau di dalam terjemahan transformasi, ya, the passion, ya, Tuhan nggak cuman kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, tapi Dia bawa kita menjadi partner untuk mencapai tujuannya. Mau di tempat ini dijadikan Tuhan partner, amin. Enak saudara dipakai Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan, maksud Tuhan. Semua kita yang orang-orang percaya, tujuan kita ada di muka bumi ini adalah bagaimana kita menjadi perpanjangan Tuhan. Kita adalah partnernya Tuhan. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, gak sekedar kita hanya duduk diam, tetapi kita dijadikan partnernya sehingga Dia menuntun setiap langkah-langkah kita. Enak loh, ya. Kita nyanyikan Dia sahabat kita, Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Ya, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Ya. Poin yang paling penting adalah bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa. Sekalipun kita mungkin, bisa sebenarnya. Tetapi kita percaya semua kemampuan yang kita miliki, pemberian Tuhan. Amin. Bagaimana kehidupan kita bergantung kepada Tuhan? Ada poin penting yang baru kita pelajari supaya hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan adalah kita membangun doa. Poin berikutnya, boleh? Baik. Oke. Ya, membangun doa. Ini penting sekali. Saya sudah sampaikan di Young Pro kemarin. Ya, bagaimana kita mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Mari bangun persekutuan pagi-pagi. Setelah kita bangun, mari jaga komitmen. Supaya apa? Supaya Tuhan yang menuntun setiap langkah kita sebelum melakukan segala sesuatunya. Daud, ya. Kita lihat Daud, seorang raja, kita tahu bagaimana Tuhan menolong, memampukan dia. Dia membangun pagi-pagi benar, dia datang bersekutu kepada Tuhan. Ya, bahkan Yesus sendiri, ya, pagi-pagi benar pada waktu masih gelap, Tuhan Yesus keluar, dia berdoa. Ini menjadi teladan buat kita, bagaimana kita membangun, ya, mencari Tuhan terlebih dahulu, ya. Kita percayakan semua kehidupan kita adalah kunci bagaimana kita bergantung kepada Tuhan dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Yang poin kedua, ya, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan adalah dengan postur kita. Diri kita menyembah dan belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Sehingga kekhawatiran itu tidak menguasai diri kita, tetapi Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Tuhan tuntun setiap langkah kita. Ya, dalam firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8 dikatakan, percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Haleluya. Poin ketiga, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Saya akan percepat. Dapat dukungan, partisipasi, dapat dukungan dari komunitas. Ini penting sekali. Makanya anak-anak muda, mari pastikan circle kita itu circle yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini menentukan sekali arah hidup kita. Ya, hari-hari ini, come on, ya, masuk di care group, masuk di komunitas orang-orang percaya. Kalau kita berada di circle yang orang-orang yang tidak percaya, nggak ada support, nggak ada dukungan, saudara. Makanya penting sekali kita berada di komunitas yang orang-orang yang bisa mendukung kita di dalam kerohanian kita. Karena kalau kita nggak di dalam circle yang tepat, lambat laun iman kita
mulai rontok, saudara. Makanya hari-hari ini banyak anak-anak muda boleh meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia lebih banyak komunitasnya kepada orang-orang dunia. Sehingga dia, oh enak banget. Oh gak apa-apa kok sekali hari ini. Gak datang, lambat laun kebiasaan. Kebiasaan udah lifestyle, mulai jauh, mulai gak kelihatan. Ya, mulai terhilang. Ketika ada sesuatu yang diajarkan yang di luar dari konteks firman Tuhan, gampang percaya, oh iya juga ya. Mari, kita perlu ada di dalam komunitas yang tepat. Ya, saya melihat beberapa psikolog ya, bahkan anak, keluarga gitu, sering sekali komunitas menentukan arah kerohanian kita. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, lambat laun kita juga akan sama seperti dunia. Amin. Mari, hari-hari ini tentukan, kalau belum dapat, Anda yang dengar hari ini mulai buka ya care group, ya mulai bergabung di care group. Di sana kita bisa berfellowship. Ya, care group itu penting sekali, saudara. Ya, itu yang boleh menguatkan setiap kita. Di dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bahkan dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Amin. Mari kita saling mendorong. Makanya saya senang sekali kemarin, ya, mari saya mengajak kayak Jackman di tempat ini, bapak-bapak di tempat ini, ya sebagai iman di rumah tangga, mari masuk di komunitas Jackman. Di sana kita bisa bersama-sama saling menguatkan. Ya, Yosua menjadi memimpin yang luar biasa karena dia mengalami intervensi daripada Tuhan. Dia enggak menggunakan kekuatan kepintarannya, tapi dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berada di posisi yang tepat, ya itu pilihan bagi kita. Sering sekali ketika kita mengalami komunitas yang tidak tepat, ya kita jadi sungkan. Lama-lama kita jadi kebiasaan menganggap hal-hal yang harusnya enggak kita lakukan akan kita lakukan. Karena apa? Karena kita mulai menjauh dari orang-orang yang bisa mendukung kita. Ya. Kemudian poin yang terakhir, ya dari bagaimana kita melekat kepada Tuhan, ya adalah pemeliharaan. Ya perlu kita pelihara kehidupan kita. Ya makanya di kelas HAM kita belajar house of balance, seimbang, saudara. Kita nggak cuma bekerja dan melakukan segala sesuatu untuk karir kita, tetapi kita harus seimbang. Bagaimana kita juga pemeliharaan diri kita. Kita bersandar nggak sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menggali firman Tuhan nggak cuma setiap hari Minggu, kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi mari dengan hati kepada Tuhan. Kita dengan Tuhan itu penting sekali, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, Pastor Aldi ini hanya sekedar menyampaikan, tapi Bapak Ibu yang menentukan bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi orang yang berakar dan bertumbuh. Ya, masing-masing kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kita sudah dikasih akses yang mudah, nggak sama seperti orang di pulau, mereka terbatas, saudara. Bahkan mereka nggak bisa baca. Mereka pingin sebenarnya baca, supaya apa? Supaya mereka mengenal firman Tuhan. Kita yang dikasih hari ini sehat, mari pergunakan waktu-waktu ini, saudara. Ya, nggak banyak waktu yang kita miliki. Siapa di tempat ini yang bisa tahu berapa umurnya? Nggak ada yang tahu. Berapa lama kita sehat nggak tahu. Kadang-kadang ketika kita sakit, kita menghargai betapa enaknya menjadi orang yang sehat, ya kan? Pingin banyak melakukan hal, ya. Ketika kita sakit, pinginnya, oh kenapa aku nggak melakukan ini kemarin? Udah waktunya. Nggak semua kita miliki waktu yang diberikan Tuhan. Mari, selama kita masih hidup, mari kita mau terus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bertumbuh di dalam Tuhan itu, arahnya jelas, kita dan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang akan mensupport kita, yang memberikan pupuk dalam kehidupan kita. Komunitas kita itu, ya kalau kita dikelilingi dengan semak-semak, saudara, ya
sama seperti pokok anggur itu, ya, nggak pernah disiram sama orang-orang lain, nggak pernah di-share sama orang lain, kita pun akan lambat laun. Jangankan untuk menghasilkan buah, bertumbuh pun akan sulit. Poin ketiga yang sama-sama kita pelajari. Tidak hanya kita berakar pada firman dan kuasa Allah, tetapi juga berbuah dalam kehidupan. Siapa di sini mau berbuah? Amin. Ya, semuanya kita pinginnya berbuah, saudara. Di dalam Yosua 11 ayat 15 dikatakan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, ini delegasi yang luar biasa. Ketika Musa, ya, melakukan firman Tuhan, dia delegasikan kepada Yosua. Kita melihat, ya, bagaimana tidak hanya berakar, hasil buahnya jelas. Yosua, ya, mari masing-masing kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah apa? Jiwa-jiwa, saudara. Gak ada yang lain. Semua yang kita miliki ini, ya kita tahu bahwa hidup kita ini sementara. Buah yang tepat itu bagaimana kita menghasilkan jiwa. Musa menghasilkan jiwa, yaitu Yosua, yang dipakai Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Dia melakukan tepat, ya, seperti yang diperintahkan oleh Musa, ya. Demikian, ya. Kemudian, ya, kita belajar juga dalam Yohanes 15 ayat 5. Ya, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak bisa melakukan apapun. Ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa di luar dari Tuhan. Sama seperti pokok anggur itu, ya. Ini jelas banget, ya, perumpamaan ini jelas banget. Bagaimana ilustrasi ini begitu jelas. Ketika ranting itu, ya, enggak nyantol, enggak terhubung dengan pokoknya. Sumbernya adalah Yesus yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Kita akan mati. Ya, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Amin. Mari, ada ilustrasi gambar, ya, nanti sebelum menutup firman Tuhan pagi hari ini, ya, bagaimana terus kita boleh mengandalkan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Ya, ini, ya, saya ada waktu, masih. Oke, ini kebun anggur, ya, ada seorang tukang kebun anggur di suatu kota kecil, ya, desa lah, kampung kecil, ya, dia itu sudah mahir dalam menanam anggur, sehingga buah anggur yang dihasilkan dia itu buahnya lebat, ya, banyak banget buahnya, ya. Kemudian banyak turis-turis datang untuk berkunjung dan memakan. Buahnya enak, ya. Orang-orang senang banget kalau datang ke sana berkunjung turis-turis. Ya, mereka mencicipi setiap buah yang ada di sana, ya. Kemudian, ya, ada satu orang yang anak muda yang pingin belajar, pingin tahu, ya, gimana sih menghasilkan buah yang lebat, anggur ini menghasilkan buah yang lebat. Kemudian dia bertanya kepada si petani tadi, ya, yang udah lama bertani, berkebun, dia mahir. Ya udah tahu lah bagaimana menghasilkan buah. Kemudian dibawa untuk melihat setiap pohon, dia pilih pohon yang lebat, dia tunjukkan. Ini, kamu lihat akarnya, ya, akarnya tertanam, ya, menjalar, ya, jauh ke dalam. Inilah yang membuat, ya, anggur ini bisa menghasilkan buah yang baik. Ya, anak muda ini masih mikir-mikir, oh, mungkin gara-gara airnya, ya. Ya, si petani ini nyadarin, ya, bahwa anak muda ini belum begitu paham. Kemudian dia bawa kepada anggur yang antara hidup, ya, mati, ya, hidup segan mati tak mau, ya, dipilih karena dia anggur itu berada di bebatuan, ya. Kemudian ada airnya, tetap ada airnya, tetapi ada batu-batunya, akarnya terhalang untuk merambat, ya kan? Kemudian baru ngerti, ya, bahwa
perlu kita berakar lebih dalam. Ya, nggak cuman kita, ya memang akar itu memberikan sumber dan menghasilkan pohon yang kuat dan bagus. Tapi nggak cuman sampai kita sampai berakar, ya, karena dari petani ini bilang semakin kalau mau buah itu semakin lebat dan menghasilkan buah yang banyak, akarnya harus lebih dalam masuk lebih dalam, akarnya terus menjalar. Sehingga banyak sumber itu banyak yang didapat diserap sehingga menghasilkan buah yang banyak. Ya. Tetapi nggak cuma sampai di situ. Ada hal-hal lain, nggak cuma kita sampai berakar, ya, dan bertumbuh. Tetapi petani ini bilang, dia akan mengeliminasi, memutuskan hal-hal yang menghalangi dia bertumbuh. Ya, sesuatu yang gak baik dari setiap ranting itu yang menghalangi pertumbuhan, dia akan pangkas, akan dipotong. Sehingga anggur itu menghasilkan buah yang baik. Dalam kehidupan kita, mari, bagaimana, kenapa sih saya gak berubah? Mungkin ada sesuatu hal yang gak kita izinkan Tuhan mengkoreksi kehidupan kita. Gak mau kita meninggalkan dosa-dosa yang kita sayangi, saudara. Sehingga kita datang ke gereja itu biasa-biasa. Gak lagi intim dengan Tuhan. Datang itu sepele gitu ya. Oh cuma datang gitu aja. Ini tanda kemerosotan iman kita. Kita perlu hal-hal yang tidak membangun dalam kehidupan kita. Kita mau tinggalkan. Untuk kita menghasilkan buah yang baik, gak cuma kita berakar dan bertumbuh. Batang yang baik adalah batang yang menghasilkan buah. Bagaimana buah itu? Kita harus terus berakar lebih dalam. Dan kehidupan kita mau terus diperbaharui demi hari. Saya nggak bilang bahwa kita nggak akan jatuh ke dalam dosa, tetapi bagaimana kita boleh bangkit kembali. Kita melihat pemulihan daripada Tuhan. Kita mau tinggalkan bagaimana hidup kita bisa menghasilkan buah yang baik. Dan semua orang bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari undang semua kita bangkit berdiri. Oh God. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara setiap kita. Makasih Tuhan. Firman-Mu yang pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar. Bagaimana kami gak cuma mengetahui janji-janji Tuhan. Tetapi bagaimana hidup kami percaya kepada Tuhan. Gak sekedar kami percaya kepada kuasa-Mu, tetapi kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, untuk kami terus terpaut, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Gak sekedar kami boleh menjadi orang yang berakar dan bertumbuh, tapi kami mau Tuhan hidup kami berbuah, berdampak buat orang lain. Gak cuman kami terisi penuh, tidak melakukan apa-apa, gak berdampak buat apa-apa. Mari pagi hari ini, firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari jemaat Tuhan, apapun pergumulan yang sedang kau alami, izinkan Tuhan intervensi kehidupan. Ada hal-hal yang Tuhan mau bawa, setiap kita mau tuntun. Sebab masa depan yang penuh pengharapan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
Kulihat kebaikan-Mu Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati yang tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu, Jesus, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Benar ya Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia. Kami boleh terus berjuang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang berkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Herman buat firman-Nya yang sangat memberkati FJF Batam pagi hari ini. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Tidak ada? Amin, kita jemaat yang setia, amin. Setelah ibadah kita bisa memberikan persembahan. Persembahan ada di sebelah kanan saudara. Nanti kita bisa memberikannya. Sebentar saya undang Pak Suradi, boleh menyampaikan. Salam buat kita semua. Jadi sebelum kita akhiri ibadah kita, ada pengumuman penting buat kita semua. Kita mendapatkan sebuah undangan istimewa setelah ibadah selesai. Nanti kita akan bersama-sama ke rumahnya Ibu Intan, ya. Setelah ibadah. Di mana rumahnya? Di Muara Takus. Yang belum tahu di mana Muara Takus, nanti kita sama-sama ya ke sana. Jadi kita diundang untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur ya atas cucunya yang didedikasikan ya untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi muridnya Yesus ya. Jadi kita akan hadir bersama dan makan saksang mungkin ya di sana ya. Mudah-mudahan saya berdoa saksang. Udah lama nggak makan saksang ya. Tapi jangan terlalu berharap ya. Apa yang siapkan di sana kita makan bersama ya. Kita juga akan diberkati nanti firman Tuhan di sana ya. Ada juga pujian dan penyembahan ya. Jadi kita datang ke sana bukan hanya sekedar untuk makan, tapi mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan ya buat keluarga Ibu Intan, cucunya ya. Luar biasa. Itu saja pengumumannya, silakan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau akhiri ibadah kita. Segala puji, segala hormat kami naikkan ke hadirat-Mu saja Bapak. Tinggikan Engkau Raja.
kagum akan Engkau ya Bapa. Kami sungguh diingatkan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi bagian daripada bangsa Israel. Antara janji dan penggenapan firman Tuhan ada satu jembatan yang harus kami lalui, yaitu tindakan iman. Kami diajar untuk kami tetap teguh, berpegang teguh, melekat, terkoneksi, terhubung selalu dengan Engkau ya Bapa. Karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kami terus ya Bapa dapat mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Biarlah pengharapan kami ya Bapa hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, Kau mampukan setiap kami untuk kami menjalani setiap hari-hari kami. Sehingga sungguh kami melihat janji firman Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami akan tinggalkan tempat ini, kami akhiri ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita surga. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan meneguhkan kita, yang akan menguatkan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.